Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun berada. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai pruning, tata cara pruning yang biasa dilakukan di perkebunan kopi bandar. Nah, ini sahabat dapat dilihat bahwasanya hari ini tepatnya menjelang bulan 9 ya, tanggal 31 Agustus tahun 2025 menjelang bulan 9 ini kita melakukan pruning, sahabat. Nah, ini pruning yang kita lakukan ini cukup ekstrim karena untuk batang utamanya pun kita potong seperti ini, dan ini masih dalam kondisi berbunga seperti ini, banyak bunganya. Nah, seperti ini sahabat, tetap kita potong karena kita harus tega untuk melakukan pruning. Karena apa? Kita nanti akan berharap ataupun mindset kita nanti untuk menata pertumbuhan daripada kopi di perkebunan kita nanti supaya nanti sesuai dengan harapan kita. Jadi intinya kalau waktunya untuk melakukan pruning, maka lakukanlah pruning. Jangan nanti ada pertimbangan sedang berbunga ataupun pertumbuhannya sedang baik-baik saja. Itu menurut versi kopi bandar itu tidak berlaku. Karena kita memang harus sesuai dengan jadwal bulan 9 pruning dan penyambungan, maka nanti akan kita lakukan pruning dan nanti dilanjutkan dengan penyambungan seperti itu, sahabat. Nah, ini dapat dilihat bahwasanya tadi baru saja ini bekasnya masih terlihat basah ya. Ini tadi saya melakukan pruning tanaman kopi. Ini adalah kopi robusta, dan yang saya jadikan tanaman utama nanti ini adalah hasil sambung sisip kopi arabica Ateng Super seperti ini. Nah, ini memang tanaman kopi lokal yang produktivitasnya kurang baik. Terus ini saya sambung dengan menggunakan ranting produktif daripada kopi arabica seperti itu, sahabat. Jadi nanti diharapkan untuk tahun depan itu kita bisa menghasilkan bentuk tanaman kopi yang ideal, dan nanti bisa menunjang daripada produksi daripada tanaman kopi tersebut, sehingga nanti dapat meningkatkan pendapatan kita. Terus untuk yang bawah ini tetap ini adalah kopi robusta, juga sambung juga. Nanti mindset dari kopi bandar adalah satu pohon itu bisa panen berbagai jenis kopi, tentunya robusta dan arabica seperti itu, sahabat. Jadi nanti kita harapkan untuk tahun depan itu kita bisa memperoleh bentuk tanaman kopi yang ideal, yang bisa menyebar ini seperti payung. Nah, mindset kita seperti itu sehingga nanti mudah dalam hal perawatan, juga mudah dalam nanti kita melakukan pemanenan. Untuk hari ini saya melakukan beberapa pruning terhadap pohon kopi saya. Ini salah satunya seperti ini, sahabat. Jadi saya memang tidak istilah orang Jawa tidak eman-eman ataupun tidak sayang-sayang terhadap tanaman kopi yang memang menurut jadwal harus saya pruning seperti itu, sahabat. Oke, kita lihat untuk pohon berikutnya seperti apa hasil pruningnya. Oke, sahabatku, ini adalah pohon yang kedua. Nah, ini masih bisa dilihat ya, sahabat. Ini sebetulnya masih sangat produktif sekali dengan calon gogos kopinya juga baik, pertumbuhannya juga lumayan, bunganya juga banyak. Tapi tetap saya potong, sahabat, seperti itu. Nah, ini adalah pohon yang saya pruning. Hasilnya seperti ini. Nah, bawah kopi robusta, yang atasnya tetap
Arabica seperti ini sahabat. Dilihat memang indah kan bentuk daripada tanaman kopi ini, karena mindset dari kopi Bandar adalah tanaman sehat, mudah dalam perawatan, juga banyak dalam produktivitas seperti itu sahabat. Nah, dapat dilihat ya, bersih sekali sahabat. Ini adalah tanaman kopi Arabica yang telah disambung dengan batang bawah kopi Robusta. Dan ini adalah juga hasil daripada sambung seperti itu. Ini adalah Robusta, klon kopi Bandar. Oke sahabat, nah, seperti ini bentuknya. Nanti saya akan update terus bagaimana pembentukan tanaman kopi ini setelah pasca pruning. Oke, kita menuju pohon yang nomor 3 sahabat. Nah, ini pohon nomor 3 yang saya pruning tadi sahabat. Bentuknya sudah sesuai dengan harapan, yaitu menyebar seperti payung sahabat. Nah, pertumbuhannya sangat luar biasa dengan ruas-ruas cabangnya yang baik, pertumbuhannya juga oke. Nah, ini bagian asnya juga sudah tertata dan tetap Robusta dan didampingi Arabica. Seperti itu sahabat. Ini sudah jadi seperti payung kan dari jauh seperti itu sahabat. Dan ini tadi yang kita potong sahabat. Nah, seperti ini. Nah, batangnya kita gergaji. Oke, kita menuju pohon selanjutnya sahabat. Sekalian jalan-jalan di sore hari, yaitu dengan backsound hewan ataupun serangga yang eksotik ya, itu tongeret namanya. Oke, kita menuju pohon selanjutnya sahabat. Nah, ini adalah pohon yang hasil pruningan. Ini juga sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh kopi Bandar, seperti ini, seperti payung tetap. Oke, dapat dilihat. Kita ambil 4A1 2 3 4 dengan pertumbuhan yang luar biasa. Sudah seperti payung sahabat. Itu adalah cabang tanaman yang kita potong. Dan tetap di bawahnya ini adalah sambung tunas air dari tanaman kopi Arabica. Jadi mindset dari pengelolaan lahan perkebunan kopi di perkebunan kopi Bandar itu adalah satu pohon bisa panen 2 sampai 3 jenis kopi yang berbeda. Kebun boleh sempit, pohon boleh sedikit, tapi hasil dan jenis kopi yang dihasilkan bisa bermacam-macam. Oke sahabat, demikian sedikit sharing dari kita. Satu hal yang perlu saya ingatkan, kita harus disiplin sebagai petani. Kita tidak boleh kasihan ataupun sayang, wah ini kok pertumbuhannya masih baik, jadi jangan dulu di pruning lah, jangan seperti itu. Pokoknya waktunya kita pruning, lakukan pruning apapun yang kondisi tanaman tersebut, seperti itu sahabat. Nanti biar jadwal kita melakukan kegiatan perawatan itu bisa sesuai dengan harapan kita, yaitu tepat dalam perawatan, maksimal dalam hasil yang didapatkan. Oke sahabat, demikian sedikit sharing dari channel Kopi Bandar, semoga bermanfaat. Dan tetap like, comment, share, dan subscribe. Semoga channel ini lebih berkembang, kita bisa sharing-sharing bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.